adinda berdua, Anhar dan Anjali. Yang kami hormati, hadir bersama kita Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram. Yang kami hormati para kedua orang tua, keluarga besar dari kedua calon mempelai, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, alim ulama. Yang kami hormati juga Bapak KUA Kecamatan Rih, singkatnya hadirin hadirat yang hadir untuk menyaksikan peristiwa bersejarah kedua anak muda kita. Semoga keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meliputi kedua mereka sejak akad nikah sampai dengan akhir hayat, menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Bapak, Ibu, para jemaah akad nikah yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri khutbah nikah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan isi daripada khutbah nikah yang telah kami sampaikan. Pertama, nikah itu adalah merupakan ibadah yang telah Allah tetapkan bagi kita semua selaku hamba Allah yang beriman, dan merupakan sunanul anbiya wal mursalin, dan juga para umat-umat sampai dengan akhir zaman. Tentu ayat yang dibacakan oleh qari'ah tadi sudah jelas. Yang pertama, wa min ayatihi. Jadi diantara satu tanda kebesaran dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menciptakan manusia itu dari jenis yang sama. Jadi kita sudah sering mendengar sakinah, mawaddah, warahmah. Ya biasa kita tuh singkat samawa, biasa samara. Emang orang Indonesia tak pintar-pintar nyingkat di bapak sekalian. Tapi saya belum telas. Tapi saya kebalong saya singkat. Nah, bapak ibu sekalian, jadi kebesaran Allah itu ada pada manusia, yaitu berupa as-sakinah. As-sakinah itu bapak ibu sekalian arti tenang. Apa sebenarnya yang membuat manusia itu tenang? Pertama, bahwa pasangan hidupnya itu adalah manusia. Jadi kalau pasangan hidup kita bukan manusia, insya Allah tidak akan tenang. Ya, dulu kita sering dengar ada orang nikah sama jin, tapi sampai tanda anak, tidak ada punya anak keturunan, tidak akan bisa tenang. Allah juga tidak memerintahkan kita untuk menikah dengan malaikat, tapi yang kita nikahi ini adalah manusia. Maka dengan menikah dengan manusia itu seharusnya manusia itu tenang. Tapi kadang beliau belasah runtung anu sih. Nah, jadi ibu bapak sekalian dirahmati Allah, apa sebenarnya yang membuat tenang itu? Karena manusia, pertama itu karena manusia dari segi fisiknya. Kemudian yang membuat tenang itu karena orang menikah selain dengan punya tujuan yang apapun, ada tujuan yang paling sangat utama, yaitu tujuan hubungan biologis, hubungan suami istri, ya, suami laki. Jadi ini yang membuat tenang manusia itu, sehingga manusia itu beranak keturunan. Maka Allah lah ciptakan ya pasangan dari jenismu. Ya jelas sekali ibu bapak sekalian. Maka dalam Islam itu melarang nikah sejenis, perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Nah, ini haram. Ya, sekalipun sekarang banyak gay istilah zaman tua ibu bapak sekalian. Menada lemah rubah dan ibu bapak sekalian, empat berdosa sedesa dan itu biarkan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Maka unsur-unsur ini sudah ada pada kedua anak kita. Manusia sudah benar, jenisnya laki perempuan sudah benar. Tinggal sekarang menjalankan kehidupan yang bersifat fisik itu sudah kita berikan kepada mereka berdua. Namun kita tidak boleh, ibu-ibu bapak sekalian, baru menikah setahun, 2 tahun, belum diberi keturunan, sudah uring-uringan manusia. Sudah uring-uringan. Sudah nikah 5 tahun, belum punya anak keturunan, sudah marah-marah. Cari istri baru katanya. Nah ini salah. Harus bersabar.
Bapak Ibu sekalian, sabar. Saya punya teman sahabat Kapolres Sumbawa dulu, Ibu Bapak sekalian, 20 tahun tidak punya anak keturunan. 20 tahun, Pak. Saya bilang syaratnya apa, Pak Kapolres? Banyak beristighfar. Setelah itu cari jalan bagaimana bisa. Karena Bapak Ibu ini orang sehat, tak mungkin tidak punya keturunan. Akhirnya dibuat bayi tabung, Ibu Bapak sekalian. Sudah 6 bulan gugur lagi. Sabar. Ini 20 tahun, Ibu Bapak sekalian. Setelah itu coba lagi bayi tabung lagi. Sampai pindah beliau ke Jakarta, itu bayi tabung, gugur lagi. Alhamdulillah ternyata yang manual yang bisa selesai. Akhirnya dia punya anak sekarang. Tidak dengan pakai sistem gaya manusia, pakai bayi tabung, tapi dengan cara manual. Alhamdulillah sekarang sudah punya anak. Kenapa? Berkat kesabaran. Kenapa? Diuji sakinahnya. Diuji sakinahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian syarat yang kedua, selain itu kita diciptakan sama manusia, kemudian kita diberikan kontak fisik biologis, ada yang kedua mawaddah, ya, al-wuddu, itu cinta. Cinta itu lahir, ibu bapak sekalian, kepada anak dan berdua karena memang ada perasaan, ya, ada perasaan. Maka cinta itu lahir setelah menikah, akan tumbuh berkembang menjadi cinta yang betul-betul mengalir seperti apa yang diharapkan. Jadi bukan cinta palsu sama Rasul, mana bekas mulutnya itu, kemudian Rasul minum dari bekas mulutnya itu. Dan kita kan mamung bawa aritat belum mantap biar gelas lain molin. Jadi masya Allah, begitu cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, itu salah satu contoh. Ini hal yang kecil. Mau kemana pasti salaman, cium kening istrinya, cium bibir istrinya. Ternyata dalam sebuah penelitian, ibu bapak sekalian, salah satu untuk panjang umur itu, ya, saya baca kemarin, salah satunya setiap suami keluar rumah itu salaman dan kemudian cium istrinya. Ya biar belum mandi nggak apa-apa, Pak. Kan itu istri kita gitu. Ya, itu salah satu tanda, ibu bapak sekalian. Ya, untuk menyenangkan rasa hati kita. Ini untuk menumbuhkan mawaddah, al-wuddu, cinta. Ini sifatnya manusiawi yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia itu. Baru kemudian bila sakinah ini sudah kuat, cinta ini sudah betul-betul melekat dengan sebaik-baiknya, baru turun rahmat Allah. Maka ada dalam keluarga itu tidak turun rahmat Allah, ada yang turun. Apa sebabnya? Sakinahnya nggak dapat. Pulang rumah suaminya, di rumahnya dipikir, wah ini kayaknya saya pelihara harimau ini katanya. Baru pulang aja sudah marah-marah dan lain sebagainya. Pulang sampai rumah ditanya, mana uang? Ada dapat enggak? Suaminya pusing, enggak bawa uang. Balik lagi. Akhirnya rumah tangga yang harus tenang itu terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka Bapak Ibu sekalian, mutlak untuk kita raih yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuat cintanya, tenangkan rumah tangga, insya Allah semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kedua anak kami ini, baik Anhar maupun Anjali, merupakan orang-orang yang berpendidikan S1, S2. Ya, tentu ilmu yang ditempatkan untuk meraih ketiga hal itu sangat mudah, selama niatkan dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita juga manusia itu ada kadang baik, ada kadang tidak baik. Maka jadikanlah kebaikan itu sebagai ujian dari sisi Allah. Ketidakbaikan pun di dalam rumah tangga itu juga ujian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, sekali lagi pada berdua, kita sadar sekali lagi manusia, ketika ada hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan rumah tangga kalian, jangan coba-coba sebarkan keluar. Ini zaman media sosial. Nanti istri kurang enak sama suami, di media sosial, di Facebook, di macam-macam, kamu tidak seperti yang dulu lagi katanya.
Nah, ini kan aneh sudah. Berarti kita sudah mulai sebarkan aib. Kemudian ada lagi panah-panah setan yang membaca. Wah, ini sudah mulai retak ini. Mengambil kesempatan itu masuk, merusak lagi. Karena memang tugas setan merusak hubungan rumah tangga. Maka hati-hati bermedia sosial. Kalau mau curhat, curhat sama Allah. Kalau mau curhat, curhat sama suami ataupun sama istri. Ya, bila tidak, datang kepada orang yang memiliki hati yang bersih, yang menginginkan pernikahan kalian ini bukan hanya di dunia tapi sampai juga dengan akhirat. Maka dari itu, dengan doa yang tulus ikhlas, kami semua yang hadir di sini, semoga keberkahan hidup dunia akhirat kepada kalian berdua. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan-jalan terbaik, jalan-jalan yang mudah, jalan-jalan yang berkahi dalam mendapati kehidupan dunia akhirat. Demikian khutbah nikah dan nasihat singkat yang dapat kami sampaikan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Uzawwijuka ma amara Allah min imsakin bil ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.